Kemudian yang kedua doa Jibril. Syakia abdun, celakalah seseorang. Adraka walidayhi, dia memperdapati kedua orang tuanya. Aw ahadahuma, atau dia memperdapati salah satunya. Masih hidup ayah dan ibunya, atau yang hidup hanya ayahnya, atau yang hidup hanya ibunya, tetapi dia tidak, falam yudkhilahun nar, falam yudkhilahul jannah, tetapi dari orang tuanya ini tidak bisa memasukkannya ke surga. Celaka, kata Rasulullah. Celaka didoakan oleh Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah. Tidak ada yang membuat hal ini menjadi terhijab, pasti makbul, dikabulkan oleh Allah. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita hadirkan sosok ibu, sosok yang tadi pagi mungkin kita tidak sempat menyalam tangannya, sosok yang 1 minggu kemarin masih kita bentak, sosok yang seminggu kemudian kemarin kita masih sering memarah-marahinya. Mari kita hadirkan wajah ibu atau mama atau bunda atau apapun panggilannya, yang kita 9 bulan berada di dalam perutnya. Kita menghisap darahnya, kita membuatnya sakit ketika kita dikandung olehnya. Ketika itu kita telah membuatnya sakit, dia menjadi sakit, tidur tidak nyenyak, duduk tidak enak, bagaimanapun keadaannya dia tidak enak. Lalu kemudian setelah dia berjuang selama 9 bulan, akhirnya kita pun lahir ke bumi ini. Lalu dia jamah satu persatu jari jemari kita. Lalu ketika itulah dia mengatakan, ya Allah, sehatkan anakku ini. Masih ingatkah kita ketika malam-malam dia sering tidak tidur karena menjaga kita agar kita tidak terkena sebutan nyamuk, gigitan nyamuk walaupun hanya 1. Dia rela begadang agar kita terjaga dari segala mara bahaya. Kemudian di tengah malam ketika kita menangis, siapa yang mengambil kita? Siapa yang kemudian mengambil dan membawakan kita kembali? Seraya dia mengatakan salatullah salamullah, dia bersolawat. Tetapi saat itu dia sedang ngantuk berat, tetapi dia pertahankan, tetapi dia perjuangkan. Bahkan ketika dia menyusui kita, dia tidak bergerak selama tidurnya. Coba kita bayangkan, kita hanya tidur satu arah, tidak bergerak, hanya karena supaya anak ini tidak bangun kita, agar kita tidurnya. Akhirnya dia menjadikan pinggangnya menjadi sakit, bahunya menjadi ngilu. Itu dia pertahankan karena kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan ketika kita sudah lahir, ketika kita sudah bisa dibawanya kita keluar, pagi-pagi dia bawa kita keluar, dia perkenalkan kita ke tetangga-tetangga kiri kanan kita, lalu dia mengatakan, inilah anakku. Dia membangga-banggakan kita, dia mengatakan kita tampan, dia mengatakan kita cantik, dia bangga-banggakan kita. Maka mirisnya hati ini ketika mendengar ada orang tua yang dihina oleh anaknya, entah itu karena orang tuanya hanya bersabar, lalu dia lebih kaya dari orang tuanya, entah itu karena orang tuanya hanya berbeca. Tidak sah kita menghina orang tua kita, padahal dulu kita sewaktu kecil dialah yang membangga-banggakan kita sewaktu kecil ke tetangga-tetangga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lalu kemudian ketika kita sudah bisa makan nasi, sudah berapa suap nasi yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita, sudah beribu butir nasi yang dimasukkannya ke mulut kita, dan di setiap butiran nasi itu adalah doa, itu adalah harapannya. Ya Allah, sehatkan anakku ini, panjangkan umurnya. Karena doa ibulah sampai hari ini kita bisa berjalan ke tempat ini. Karena doa ibulah kita bisa duduk di sini, di lapangan ini. Karena dulu kita selalu didoakan oleh orang tua kita. Lalu kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mulai bisa berjalan, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, lalu kemudian kita terjatuh yang ke-4 langkah. Tahu apa yang dilakukan ibu? Dia kemudian menangis, dia kemudian histeris, maafkan aku nak, maafkan
bukan aku tidak bisa menjagamu, katanya. Padahal itu hanyalah kelalaian yang kecil. Hari ini berapa banyak kita yang melalaikan orang tuanya, padahal orang tuanya masih hidup. Berapa banyak kita yang durhaka kepada orang tuanya. Berapa banyak kita yang menggoreskan duka di hati orang tuanya. Dan beberapa tahun yang lalu, mungkin 20 tahun yang lalu, mungkin 40 tahun yang lalu, ketika kita masuk ke sekolah dasar, ketika itu ada seorang pria yang hebat. Sebutlah itu ayah, sebutlah itu bapak, sebutlah itu papa, atau sebutan apapun yang kau buat. Dialah yang berjuang siang dan malam, banting tulang, pulang pagi, pergi pagi, pulang malam, demi mencari rezeki kepada kita. Terkadang karena ingin menafkahi kita, dia dicelakai orang, dia dihina orang, dia dihardik oleh orang. Terkadang hanya karena supaya dia bisa memberikan sepatu kepada kita sama dengan sepatu orang lain, memberikan seragam kepada kita sama dengan seragam orang lain, dia rela berhutang, dia rela menghinakan dirinya, membuat malu, menahan malu, hanya karena supaya kita menjadi orang, supaya kita menjadi sukses, supaya kita menjadi mempunyai masa depan yang cerah. Hari ini mari kita kembali kepada orang tua kita. Mari kita peluk orang tua kita. Mari kita cium tangannya, karena kita tidak tahu apakah ini terakhir kali kita akan memeluknya. Karena kita tidak tahu apakah di bulan yang akan datang atau di tahun yang akan datang, dekat atau lambat, pasti akan terjadi. Ketika itu akan tertancap bendera kuning di depan rumah kita. Ketika itu akan banyak yang datang ke rumah kita. Ketika itu kita akan mendengarkan di setiap masjid, Assalamualaikum warahmatullahi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata itu adalah orang tua kita. Dekat atau lambat itu pasti akan terjadi. Tidak ada yang bisa kita pungkiri. Maka sebelum itu terjadi, hari ini dengan ketulusan hati, dengan serendah-rendahnya, marilah kita meminta maaf kepada orang tua kita. Berapa banyak kata-kata yang melukai, padahal kalau ke teman kita bisa menjaga kata-kata. Berapa banyak hati yang tergores, berapa banyak amarah yang kita luapkan ke orang tua kita. Berapa banyak kita meninggikan suara di atas suara orang tua kita. Bagi yang orang tuanya sudah meninggal, ketahuilah, tadi malam mereka telah pulang. Selama 1 bulan Ramadan ini mereka mengawasi kita. Mereka datang ke rumah kita. Beruntung kalau kita di rumah beristighfar, mendoakan ampun kepada keduanya. Beruntung kalau dia melihat kita mengaji di rumah, kalau dia melihat kita sholat di rumah. Maka semalam tadi mereka telah berangkat, mereka telah membawa kardus-kardus yang besar berupa amal soleh anak-anaknya. Mereka telah membawa bergoni-goni amalan-amalan dan zikir dari anaknya. Tetapi kalau ternyata kita masih mengecewakan orang tua kita, hari ini mari kita meminta maaf ke kuburnya. Maafkan aku ayah, maafkan aku mak, karena selama ini aku belum bisa membanggakanmu, karena selama ini aku hanya menyusahkanmu, karena selama ini aku hanya bisa membuatmu bersedih, hanya berbuatmu bersedih, menangis dan menangis. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga dengan nantinya kaum ibu. Meskipun di dalam Al-Quran ada surah yang namanya An-Nisa, perempuan, tidak ada surah laki-laki. Meskipun yang namanya perempuan ini adalah makhluk yang sangat dimuliakan dalam agama Islam, tetapi ingat, nanti di dalam neraka penduduk yang terbanyak adalah kaum perempuan. Karena mereka durhaka kepada suaminya, karena mereka tidak bersyukur kepada suaminya. Maka nanti kaum ibu, yang pertama kita salam adalah suami kita. Yang pertama kita minta maaf adalah suami kita. Kita cium tangannya. Karena kata Rasulullah, seandainya diizinkan sujud seorang perempuan, seorang manusia, maka akan aku suruh seorang istri sujud kepada suaminya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan doa yang terakhir,
Jibril alaihissalam mendoakan Syaqiyya Abdul, celakalah seorang hamba, sukirta indah, disebutkan namamu wahai Rasul di sisinya, falam yusalli alaik, kemudian dia tidak bersolawat kepadamu. Masih banyak kita yang awam, tidak langsung mengucapkan Allahumma salli alaik. Ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad, langsung ucapkan Allahumma salli alaik atau sallallahu alaik. Salawatlah kepada Rasulullah, Nabi yang ketiga 2 minggu sebelum meninggal dia mengingat kita. Dia kemudian mengatakan, aku rindu saudara-saudaraku. Lalu para sahabat mengatakan, bukankah kami saudaramu wahai Rasul? Kata Rasulullah, kalian adalah sahabatku. Lalu siapakah saudaramu itu wahai Rasul? Yang kau rindukan itu wahai Rasul? Lalu dijawab oleh Rasulullah, qaumun, satu kaum yang mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak melihatku. Itulah kita yang hadir di lapangan ini hari ini. Kita yang hadir semua di sini, baik kaum bapak, baik kaum ibu, baik pemuda maupun pemudi. Inilah yang dirindukan oleh Rasulullah. Kita tanya hati kita, sudah berapa banyak kita bersolawat? Sudah berapa banyak kita mengingat Rasulullah? Sudahkah kita mencintai Rasulullah di atas segala-galanya? Karena sebelum meninggal Rasulullah mencintai kita, Rasulullah mengingat kita, Rasulullah mengirimkan salam kepada kita, merindukan kita. Lalu bagaimanakah rindu kita kepada Rasulullah? Harusnya rindu kita lebih berdarah-darah, harusnya rindu kita lebih tajam kepada Rasulullah. Maka pantas Jibril mengatakan, ketika disebutkan Nabi Muhammad tetapi tidak bersolawat, celaka orangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 3 golongan tadi masuk Ramadan tidak dapat ampunan. Ada orang tuanya tidak berbakti, ada disebut nama Rasul tetapi tidak bersolawat. Inilah golongan yang celaka. Kita tidak ingin masuk ke golongan tersebut. Kita ingin masuk ke golongan al-muttaqin. Sebagaimana tujuan kita berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun. Kita mudah-mudahan yang hadir ini diterima oleh Allah segala amal ibadah kita. Allahumma ja'alna wa iyyakum minal a'idina wal faizin wa adkhalna wa iyyakum fi zumrati ibadihil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladhi arsaltahu bil haqq.